welcome back to Titik Nol YouTube channel. Nah, di video kali ini Miss Ito akan ngebahas tentang penggunaan is, am, dan verb lainnya dalam simple present. Nah, di video sebelumnya teman-teman bisa menyimak materi tentang simple present, pola-pola simple present ya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi karena masih banyak yang bingung kapan sih ya saya pakai is, am, dan kapan kita pakai verb yang biasa. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, sentence dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada verbal dan yang berikutnya adalah nominal. Apa itu verbal? Verbal adalah kalimat yang menyatakan activity atau aktivitas atau juga bisa action, tindakan, dan juga biasanya melibatkan body movement atau pergerakan tubuh. Sedangkan kalimat nominal, dia kebalikannya dari verbal, dia hanya menyatakan kondisi, juga tidak memperlihatkan action seperti itu. Oke? Nah, kenapa sih kita harus tahu apa bedanya kalimat nominal dan kalimat verbal? Karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pembuatan kalimat yang mungkin akan teman-teman pakai baik di speaking ataupun di tulisan ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk memahami apa sih bedanya kalimat verbal dan bedanya kalimat nominal. Mari kita lihat. Di sini kita konteksnya adalah kalimat positif ya teman-teman. Di sini Miss Ito bikin verbal untuk simple present-nya seperti yang di video lalu. Rumusnya adalah subject plus verb SIS. Sedangkan nominal subject plus is, am, plus CS atau pelengkap ya. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Miss Ito punya kalimat I eat, saya makan. Saya makan, dia memperlihatkan atau menyatakan gerak tubuh atau body movement ya. Maka yang benar adalah langsung masuk ke verbal, yaitu subject plus verb 1 SIS. I eat. Semisal kita bikin kalimat I am eat, ingat I eat, saya makan adalah kalimat verbal. Maka kita tidak perlu keberadaan am di sini ya. Jadi yang benar adalah I eat, bukan I am eat. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah she is forgets. Nah, kata lupa di sini adalah masuk ke dalam verbal karena ada action. Maka bukan she is forgets, tapi kalau kita mau bilang aku lupa atau dia lupa, temanku lupa, ayahku lupa, kita bisa bilang she forgets. Tergantung subjeknya nanti ya diganti. She forgets ya. Maka kita tidak perlu is lagi di sini. Begitu. Contoh lainnya adalah Miss Ito is teaches English. Miss Ito is teaches English. Miss Ito mengajar bahasa Inggris. Nah, mengajar ini adalah body movement atau action ya. Maka kita nggak perlu menambahkan is. Kita cukup Miss Ito teaches English. Oke? Nah, sedangkan kapan kita menggunakan is, am, or? Remember, kalau kita menggunakan kalimat is, am, or, maka kalimatnya menyatakan kondisi ya, menyatakan kondisi atau non-action, tidak ada body movement. Contohnya adalah I am hungry, aku lapar. Aku lapar, pada kalimat aku lapar itu tidak ada aktivitas ya. Sedangkan kalau aku makan itu ada aktivitas. Maka ketika aku makan, teman-teman masukkan ke dalam kalimat verbal I eat. Sedangkan kalau aku lapar, kondisi perut saya yang lapar, maka teman-teman menggunakan I am hungry. Oke, contoh berikutnya adalah she is my mom. Dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Pada kalimat tersebut menyatakan kondisi. Maka kita menggunakan salah satu dari is, am, or. Karena subjeknya she, maka kita menggunakan is. She is my mom. Berikutnya, Miss Ito is a teacher. Miss Ito adalah seorang guru. Miss Ito adalah seorang guru. Pada kalimat tersebut menunjukkan kondisi, keadaan ya. Nggak ada action pada kalimat tersebut, maka kita menggunakan is, am, or. Miss Ito is a teacher. Seperti itu. Dan terakhir misalnya dia adalah seorang yang pelupa. Dia adalah seorang pelupa atau saya pelupa gitu ya. Maka kita menggunakan is, am, or juga. She is forgetful. Bukan she is forget. Itu kurang tepat. Oke? Bisa dipahami? Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.